Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini ba'da salat subuh. Kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kita semua dikumpulkan kembali di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji, mempelajari ayat-ayatnya. Karena tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membaca serta mempelajari ayat-ayatnya, kecuali akan turun kepada mereka rasa ketenangan, terliputi rahmat Allah dan malaikat akan mengelilinginya. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat kita dikumpulkan kembali di majelis ilmu, majelis taman-taman surga. Salawat serta salam marilah kita curahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ayyul ikhwah wal akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di kajian Adabul Muslim fil yaumi wal laylah. Itu adab seorang muslim setiap harinya, baik di waktu siang maupun di waktu malamnya. Kemarin kita sudah membahas adabun naumi wal istiqadhi, adab-adab ketika kita tidur dan bangun tidur. Kemarin baru 5 poin ya. Apa kemarin? Yang pertama apa? Muhasabatun nafsi qabla an-naum, yaitu muhasabah, introspeksi terhadap diri kita sebelum kita tidur. Dari mulai mungkin kita bangun tidur sampai tidur kembali, hendaknya kita introspeksi ketika mungkin ya, kita melaksanakan amalan-amalan saleh dari pagi sampai menjelang tidur. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, agar terus menjalankan amalan-amalan saleh. Ini yang harus diperhatikan. Adapun ketika mungkin kesehariannya tersebut kita berbuat maksiat, melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan, atau mungkin dalam hari-harinya marah terus ya, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun agar kesalahan-kesalahan tersebut bisa dihapus ya, sebelum tidur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kemarin kita sudah membahas, yaitu yang kedua ats-tsani an-nawmu mubakkiran. Apa itu an-nawmu mubakkiran? An-nawmu mubakkiran di sini tidur lebih awal ya. Jadi ketika tidur jangan terlalu larut malam ya. Kenapa diperintahkan untuk tidur lebih awal? Tujuannya agar kita bisa bangun juga lebih awal ya.
Kalau tidurnya mungkin jam berapa? Jam 11, jam 12, lebih-lebih jam 1. Sudah pagi lagi jam 1, maka bangun sholat subuhnya pasti susah. Ya. Bisa jadi apa? Terlambat terus, ya. Atau bahkan mungkin nggak sholat subuh, faliya'udzubillah. Maka diperintahkan, ya, agar tidur lebih awal. Nah, terutama di sini apalagi ya pelajar-pelajar, ya, atau orang-orang yang anak-anak yang sedang belajar, ya, masih SD, SMP, SMA, diberlakukan apa? Jam malam, Pak, bangun ya. Diberlakukan nggak, Pak? Nah, jam malam, ya, jadi jam 9 harus tidur. Maka ini adalah manfaat insya Allah. Supaya apa? Sebelum subuh sudah bangun, mungkin belajar, murojaah. Ya, kita pun seperti itu. Ya, sebelum subuh sudah bangun. Kemudian yang ketiga, istihbabul wudu'i qabla an-naum. Itu istihbabul wudu'i qabla an-naum. Disunnahkan untuk apa? Berwudu. Jadi ketika antum ngantuk atau ingin tidur, jangan buru-buru, ya, tergesa-gesa untuk tidur. Diusahakan untuk berwudu terlebih dahulu, Bapak Ibu, ya. Karena ini adab. Sunnah dari Rasulullah SAW sebelum tidur berwudu. Hatta mungkin, ya, mungkin setelah berhubungan dengan suami istri, maka disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum kita tidur. Ini adab. Kemudian yang keempat, istihbabu nafdhil farashi. Disunnahkan untuk membersihkan tempat tidur. Ya, disunnahkan untuk apa? Mengibas-ngibas atau membersihkan dengan apa biasanya, Pak? Nah, sapu lidi, ya, khusus biasanya, ya. Atau mungkin sarung kita, apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk membersihkan tempat tidur, bersihkan terlebih dahulu, ya. Jadi jangan langsung tidur di tempat tidur yang di situ, ya, banyak kotoran-kotoran. Kenapa di sini disunnahkan untuk membersihkan tempat tidur sebelum tidur? Kita nggak tahu, Pak, kuman itu nemplok di mana, ya. Kotoran itu menyebabkan, ya, penyakit buat kita. Maka hendaknya kita bersihkan terlebih dahulu. Ini adab. Adab di dalam atau adab sebelum tidur, ya, bagi setiap muslim. Rasulullah SAW mencontohkan seperti ini. Kemudian yang kelima yang sudah kita bahas, yaitu apa? Karahiyatun naumi 'alal batni. Makruh hukumnya tidur sambil tengkurap. Ya, ini nggak boleh. Ya, ketika tidur di sini tidak boleh tidurnya tengkurap. Kenapa di sini disebutkan dalam sebuah hadis, marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana mattaji'u ala batni farqadni bi rijlihi wa qala ya Junaidab innama hadhihi dhadi'atun ahlun nar. Ya. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dan saya, ya, jadi di sini Abu Dzar, dan saya dalam keadaan tidur sambil tengkurap. Ya, ketika Rasulullah SAW lewat, sementara saya, yaitu Abu Dzar, dalam keadaan tidur tengkurap. Kemudian beliau SAW yastiqi, yaitu membangunkan saya dengan kakinya. Ketika tidur tengkurap, kemudian dibangunkan dengan kakinya. Lantas beliau SAW bersabda, ya Junaidab, ya Abu Dzar, innama hadhihi dhaja'atun ahlun nar. Sesungguhnya tidur yang demikian adalah tidurnya para penghuni neraka. Ya, jadi ketika kita tidur sambil tengkurap, maka kita tidurnya diibaratkan seperti atau tidurnya ahlun neraka. Mau nggak Bapak Ibu tidurnya seperti tidurnya ahlun neraka? Nah, tentunya kita tidak mau, ya. Tentunya kita tidur hendaknya dalam posisi bagaimana? Tidurnya miring ke kanan, ya. Awalnya tidurnya miring ke kanan, entah itu nanti di pertengahan atau setelahnya mungkin terlelap wis bolak-balik niku mboten napa-napa.
Ya, tidak apa-apa. Yang penting awalnya ketika tidur kita posisinya yaitu sebelah kanan. Nah, taib. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidur diusahakan jangan tengkurap, karena tidurnya tengkurap itu adalah tidurnya orang-orang penduduk api neraka. Ya. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, ini 5 poin ya. Di bulan lalu kita sudah sampaikan adabun naum ya, adab-adab sebelum tidur. Kita akan lanjutkan pada kesempatan pagi hari ini adab yang keenam. Apa itu adab yang keenam? Ya, ketika kita hendak tidur, karahiyatun naumi ala sathi ghairu mahjurin. Maksudnya apa di sini? Karahiyatun naum dimakruhkan. Makruh tidur ala sathi ghairu mahjurin. Itu makruh tidur dalam keadaan atap ini terbuka, Bang. Ya. Jadi ketika tidur atapnya itu terbuka. Ya, posisinya bagaimana ketika tidur atapnya terbuka? Ya, contohnya di mana? Di pelataran yang tidak ada atapnya. Ya, atau mungkin tidak ada hijab ketika tidur, karena kalau kita tidur kan nggak sadar, Pak, mungkin kita kemana-mana, tangan kita kemana-mana, maka ini adalah termasuk adab supaya tidak dilihat sama orang. Ya, ketika kita tidur diusahakan, jadi kita memiliki atap atau beratap ketika tidur atau memiliki hijab. Ya, contohnya ketika di kamar, nah itu kan betul-betul privasi. Ya. Ya, jangan sampai orang-orang itu melihat. Ya, bagaimana kalau kondisi tidurnya seperti tidur rame-rame? Ya memang ada keperluan, insya Allah tidak mengapa. Contohnya gimana? Tidurnya ketika di mana? Di Musdalifah ya. Ketika setelah wukuf di padang Arafah ya, pergi bermalam di Musdalifah. Di sini kan posisi tidurnya kemananya? Itu insya Allah tidak mengapa karena memang dalam keadaan darurat. Akan tetapi ketika kita tidur di rumah diusahakan dan memang harus apa? Ada atap ya. Alhamdulillah punya rumah ada atapnya ya. Taib. Maka ini dimakruhkan tidur yang di situ tidak ada atap atau tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Disebutkan dalam sebuah hadis, li hadis Ali bin Syaiban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Syaiban, bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man bata ala dhahri baitin laisa alaihi hijabun faqad bara'at minhu dhimmah. Ya. Hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, di dalam Adabul Mufrad. Di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bata au man nama, barang siapa yang tidur ala dhahri baiti laisa alaihi hijabun, yang di situ tidurnya tidak ada atap atau penutup ya. Ya, tidak ada atap, faqad bar'at minhu dhimmah, maka hilanglah jaminan darinya. Jadi ketika tidurnya di sini nggak ada atap, tidurnya tidak ada hijab di situ, maka hilanglah jaminan darinya. Maksudnya di sini tidak dijamin keselamatannya. Bisa jadi ketika tidur dalam kondisi atap terbuka, nggak ada atap rumah, itu bisa membahayakan. Ya. Bisa mungkin binatang buas masuk, atau mungkin terkena ya kejatuhan benda-benda yang kita tidak tahu. Maka ini ada hikmah di sini, supaya kita tidur dalam keadaan atap betul-betul tertutup atau terhijab di sini. Ini hadis sahih ya. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan ini ya. Alhamdulillah ya, kita ada rumah masing-masing dan punya tempat tidur masing-masing. Ini adalah sunnah ya. Baik, jelas Pak ya. Yang keenam apa? Makruh tidur yang di atasnya tidak beratap ya. Maksudnya di sini tidak memiliki hijab atau atap. Kemudian yang ke berapa? 7. Dicatat nama mboten Bu? Catat. Kalau ibu-ibu rajin nyatet ya.
Bapak-bapak juga rajin nyatet nih di HP. Baik. Oh, ada rekamannya. Alhamdulillah. Baik, kemudian yang keberapa? Ketujuh, yang harus kita perhatikan adab-adab sebelum tidur. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah hendaknya memperhatikan. Karena ketika kita tidur tidak beradab, ya kita nanti tidurnya nggak barokah. Jadi tidurnya tidak dinilai ibadah. Kalau kita tidurnya ingin dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita beradab dalam tidur. Yang ketujuh apa? Ketika hendak tidur, ighlaqul abwabi wa itfa'un nari wal masahifa qabla an-naum. Itu ighlaqul abwaba wa itfa'un nar wal masahifa qabla an-naum. Apa di sini yang ketujuh? Ighlaqul abwab, tutup pintunya rapat-rapat. Jadi sebelum tidur dicek tuh pintunya. Antum sudah ngecek nggak tidur? Pintu gerbangnya ditutup, kemudian pintu apa? Pintu rumah ditutup, dikunci rapat-rapat. Begitu juga pintu kamar. Nah, jangan sampai pintu kamar dibuka, karena ini adalah privasi dan juga harus dijaga. Lebih-lebih kalau mempunyai anak yang sudah baligh, dipisah ya. Antara tidurnya laki-laki dengan perempuan itu dipisah. Ya, jangan sampai anak di sini tidurnya bareng sama orang tua. Ya. Kalau sudah mulai beranjak, mulai besar lah, harus dipisah di sini. Orang tua sendiri, ya, anak-anak sendiri. Maka di sini diperintahkan untuk menutup atau mengunci rapat-rapat pintu-pintu. Pintu-pintu semuanya dicek semua. Ya. Kemudian apa lagi? Wa itfa'un nar wal masahiba, mematikan api. Ibu-ibu yang mungkin masak lupa belum matiin kompor, matikan, ya. Mematikan api, ya, apinya dimatikan nih. Jangan sampai ketika tidur kompornya masih nyala. Yang terjadi apa? Bisa kebakaran di sini, ya, saking panasnya akhirnya beleduk kompornya. Atau mungkin ya, kalau zaman dulu belum ada kompor, adanya apa? Adanya tungku, ya, pakainya kayu biasanya. Matikan dulu kayunya. Atau mungkin ketika ngerebus lontong atau ketupat yang pas lebaran biasanya kan melek malam-malam, ya, itu matikan dulu ketika ingin tidur, ya. Matikan dulu, ya, api yang kita nyalakan. Wal masahiba, apa masahiba? Lampu-lampu, misbah, ya. Ada Pak misbah di sini. Misbah itu artinya lampu, Pak, ya. Masabih, al-masabiha itu artinya apa? Lampu-lampu, kan lampu di rumah kita kan banyak. Ya, kalau misbah itu satu lampu, kalau al-masabih itu banyak lampu. Baik mungkin lampu ruang depan, ya, ruang tamu, ruang tengah. Kemudian jangan sampai lupa matikan lampu kamar, ya. Ya, kenapa? Karena apabila kita tidak mematikan lampu kamar itu, kita berarti tidurnya dengan syaitan. Karena syaitan di sini apa? Syaitan di sini terbuat dari apa? Api. Ya. Maka jangan sampai ketika tidur kemudian lampunya gak dimatiin. Sunnah mematikan lampu, Bapak Ibu. Baik. Sebagaimana mana dalilnya? Hadisnya di sini, ya. Li haditsin Jabir radhiyallahu anhu. Hadis dari Jabir, ya, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itfa'ul masabiha bil laili idza raqadtum, ya. Hendaklah kalian mematikan lampu-lampu di waktu malam ketika hendak tidur, ya. Waghlaqul abwaba, kunci rapat-rapat pintu, ya, ditutup rapat-rapat. Wa aukaul asqiyata, dan tutuplah bejana-bejana. Atau bejana-bejana atau apa? Bejana-bejana itu apa? Tempat air, ya. Mungkin ibu-ibu masak sop, di sini sop kambing, ya. Ada kambingnya, Bu? Ya, alhamdulillah, ya, masih ada, ya. Nah, sop di situ jangan dibiarkan begitu saja. Masakan ditutup terlebih dahulu, tutup semua.
Baik air yang mungkin kita sediakan sebelum kita tidur, ya, biasanya kan siap air ya Pak ya. Mungkin di samping tidur kita, maka ditutup di situ ya. Tutup pintu, tutup bejana-bejana, wa khamru ta'am wa syarab, dan juga tutup makanan dan minuman. Ada saji Pak ya. Nah, tutup saji, ini tutup saja tutup. Ya. Nah, tudung saji gitu. Ya. Masih ada nggak tudung saji Pak? Wah, banyak ya. Saya juga pakai tudung saji biasanya. Maka diperintahkan untuk tutup ya makanan dan minuman ya. Ditutup semua bejana-bejana, hatta mungkin penampungan air. Ya, penampungan air contohnya di sini untuk air minum. Kalau dulu biasanya ditampung ya, di mana Pak? Di gentong. Nah, ditutup. Ya, ditutup di sini ya. Kenapa diperintahkan untuk ditutup? Karena kita tidak mengetahui ya. Kita tidak mengetahui kuman-kuman atau kotoran-kotoran yang masuk ke dalam bejana, yang masuk ke dalam makanan, minuman ya. Yang hal tersebut mungkin ketika kita minum, ketika kita makan dan minum dengan kuman sehingga kita menjadi sakit. Ini sunnah Bapak Ibu untuk apa? Menutup semua bejana-bejana, menutup makanan, menutup minuman-minuman ya, yang kita ya, pergunakan dalam keseharian kita. Maka ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim ya. Baik, jelas ya. Jadi yang keenam tadi makruh ya, tidur yang atapnya terbuka. Kemudian yang ketujuh diperintahkan untuk menutup pintu-pintu, semua dikunci, kemudian mematikan lampu-lampu, menutup apa lagi? Bejana-bejana, makanan dan minuman. Ditutup dulu, diperiksa dulu di sini. Baik. Kemudian yang keberapa? Kedelapan. Yang kedelapan di sini, sebelum kita tidur, qira'atu ayatul kursi, membaca apa? Ayat kursi. Hafal napa badan Bapak Ibu ayat kursi? Hafal. Ayat kursi kita baca. Dari mulai apa? Allah. Coba kita baca ayat kursinya. Allahu la ilaha la ta'khuduhu sinatun wala. Terus baca yuk. Man dzalladzi ya'lamu ma baina wa ma khalfahum wasi'a kursiyyuhus samawati hafal Ibu, Bapak Ibu? Hafal. Ini ayat kursi ya. Kita diperintahkan untuk membaca ayat kursi ya. Begitu juga wa khatamat suratil Baqarah. Diperintahkan juga untuk membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Nah ini. Selain ayat kursi, kita juga diperintahkan untuk membaca 2 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Apa di sini? Masih ingat? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin bir rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Biasa dibaca Pak ya. Nah, biasa dibaca di sini. Ya, akhir 2 ayat akhir surah Al-Baqarah.
Maka ini kita diperintahkan untuk membaca ayat kursi dan juga ya, 2 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Karena syaitan itu akan lari, Pak. Rumah yang di situ dibacakan surah Al-Baqarah. Ya. Syaitan akan lari di sini, tidak mau mendekat. Bagi orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah, ya, rumahnya di situ dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, minimal ayat kursi. Ayat kursi hafal ya. Nah, ayat kursi mungkin bersama dengan anak-anak kita, ayo kita baca ayat kursi bersama-sama, atau mungkin dengan cucu kita pas nginep di rumah, ayo baca ayat kursi dulu. Jangan langsung tidur. Kemudian setelah membaca 2 ayat atau ayat kursi dan 2 ayat surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, kita pun diperintahkan untuk apa? Membaca apa? Wa qul huwallahu ahad wal muawwadzatain, yaitu qul huwallahu ahad dan 2 surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka ini diperintahkan ya oleh Rasulullah SAW ketika hendak tidur, ya. Sebagaimana ya, di sini disebutkan dalam kitab yang lain, ya, sebelum tidur hendaknya kita membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, membaca ayat kursi. Sebagaimana di sini disebutkan dalam sebuah hadis tentang ayat kursi, Pak. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang kisah syaitan yang mendatangi Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah adalah nama salah seorang sahabat, Abu Hurairah. Apa itu arti Abu Hurairah, Pak? Bapaknya kucing. Jadi orang yang senang kucing itu jadi bapaknya kucing. Namanya siapa? Abu Hurairah. Kalau perempuan menjadi apa? Ummah atau Ummi Hurairah. Jadi kalau bapaknya kucing, Abu Hurairah. Kalau ibunya kucing, Ummi Hurairah. Jadi kalau orang yang suka kucing, sebutkan saja Abu Hurairah, ya. Itu apa? Bapaknya kucing, ya. Itu artinya. Memang ya, Abu Hurairah di sini adalah suka binatang kucing. Ya, kucing ini berkeliaran di sini, Pak, ya. Ketika antum menyayangi atau mungkin di sini memberikan makan, namun diusahakan dijaga najisnya di sini kucing, ya. Jangan sampai begitu senangnya kucing, akhirnya kucingnya najisnya kemana-mana. Nah, diperhatikan ya. Kalau perlu punya tempat sendiri di luar rumah, jangan masuk. Kenapa? Karena najisnya ini bahaya ya. Kita tidak bisa melaksanakan sholat di situ kalau di situ ada kucing ya. Maka di sini Abu Hurairah ya. Pada suatu saat di sini syaitan mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Syaitan berkata kepadanya, jika engkau mendatangi pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi hingga selesai. Ini syaitan yang mengatakan, Pak. Syaitan jujur di sini. Kepada siapa? Abu Hurairah. Ya, syaitan jujur. Jika kamu ingin pergi atau mendatangi tempat tidurmu, pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi hingga selesai. Karena dengannya engkau ada dalam lindungan Allah, dan tidak ada syaitan yang akan mendekatimu hingga pagi. Ya, ini perkataan siapa, Pak? Syaitan. Ya. Syaitan menyuruh kita untuk apa? Membaca ayat kursi. Supaya apa? Tidak diganggu sama dia juga. Ini syaitan. Ya. Maka ketika Abu Hurairah mengabarkan hal tersebut kepada Nabi yang mulia SAW, beliau mengatakan, dia berkata benar kepadamu, padahal ia adalah pendusta. Ini baru kali ini ya, syaitan berkata jujur kepada seseorang, itu kepada sahabat Abu Hurairah. Padahal syaitan di sini apa? Pendusta. Maka syaitan pun menyuruh kita membaca ayat kursi, apalagi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Waduh, jam berapa, Pak? Cepet banget ya, Masya Allah. Sampai jam berapa? Nah, nanti ya. Baik. Kemudian di sini membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah disebutkan dalam sebuah hadis, man qara'a bil ayatain min akhir suratil Baqarah fil lailatin kafatahu
barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, itu sebelum hendak tidur, maka itu akan mencukupinya, yaitu cukup baginya sebagai pelindung dari segala keburukan. Maka kita tidur pun berlindung dari syaitan, berlindung dari keburukan orang-orang yang jahat, ya. Ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, disebutkan dalam sebuah hadis. Di sini apabila Anda membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil apa? Sambil mengadahkan tangannya di sini, ya. Ketika setelahnya apa? Meniup, ya. Meniup, ditiup, kemudian diusap dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. ujung kepala, ya, rambut kepala di sini sampai ujung kaki di sini, ya, sampai wilayah yang terjangkau. Nah ini supaya apa? Betul-betul diri kita terlindungi dari syaitan, terlindungi dari orang-orang yang jahat, ya, ketika kita hendak tidur. Ini adalah sunnah. Kemudian yang 9, yang ke-9, yang keberapa Pak Ibu-ibu? 9, ya. Kalau tadi kan membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan di kedua tangan kita, kemudian diusapkan dari kepala sampai ujung kaki, ya. Ini sunnah, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, sunnah. Maka kita hendaknya kita amalkan sunnah ini, ya. Banyak sunnah-sunnah yang hendaknya kita bisa amalkan, ringan. Namun kadang-kadang berat nggak Pak? Berat kadang-kadang ketika anda tidur kemudian berwudu saja beratnya minta ampun. Ini syaitan, gangguan syaitan. Baik. Kemudian yang ke-9, qira'atu ba'di ad'iyah, ya, qira'atu ba'di adhkiyati wal adhkari, yaitu membaca sebagian doa-doa dan zikir-zikir sebelum tidur. Di antaranya doa sebelum tidur apa Bapak Ibu? Bismika Allahumma amutu wa ahya atau ahya wa amut. Biasanya kalau dulu kecil kita belajarnya apa? Ahya wa amut. Tapi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa sebelum tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bagaimana kalau amutu wa ahya atau ahya wa amut? Boleh dua-duanya, ya, silakan, ya. Boleh amutu wa ahya atau ahya wa amut. Artosipun apa Bapak Ibu? Bismika, dengan menyebut namamu ya Allah, amutu wa ahya, aku mati dan hidup, atau aku hidup dan mati. Ini, ya, hendaknya kita berdoa, ya. Ya minimal doa ini, ya, sebelum tidur, jangan langsung blek tidur, ya. Jadi minimal doa ini, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan zikir-zikir yang lainnya, diantaranya apa? Kita disunahkan juga membaca zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, atau di sini Allahu Akbar itu 34 Pak. Subhanallah 33 kali, ya. Kemudian Alhamdulillah 33 kali, dan juga diperintahkan baca Allahu Akbar 34. Jadi berapa genap? 100, ya. Ini, ya. Jadi kalau antum ingin tidur, ya, zikir, ya. Sebagaimana di sini disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Ali dan Fatimah, maukah kalian aku ajarkan kebaikan yang lebih baik daripada kalian minta? Jika kalian mendatangi pembaringan kalian, maka ucapkanlah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, serta Allahu Akbar 34 kali. Sungguh itu lebih baik bagimu berdua daripada pelayan, ya. Maka ini lebih baik. Subhanallah, Subhanallah 33, Alhamdulillah, Alhamdulillah, terus sampai 33, dan Allahu Akbar 34. Ya, bukan la ilaha illallah, ya. Kalau kita zikir setelah sholat kan ditutup dengan la ilaha illallah. Jadi 100. Kalau hendak tidur ditambah lagi Allahu Akbar menjadi 33.
Ini zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah, ringan. Baik. Kemudian yang keberapa ibu-ibu? Yang ke-10. Ada 11 di sini ya. Yang ke-10. Sebentar lagi ya, selesaikan. Yastahabbu linama ini idza faza'a min naumihi aw qalaqa aw araqa an yad'u bihadha ad-du'a ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadbihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa yahdurun. Di sini yastahab, disunnahkan, dianjurkan ketika tidur, dan tidurnya di sini dalam keadaan faza'a. Faza'a di sini dalam keadaan khauf, takut. Ya, ketika tidur kan kadang-kadang kita merasa takut. Ketika tidur merasa takut, atau dalam tidurnya dia merasa takut, au qalaqa atau gelisah, au araqa atau dalam keadaan gak bisa tidur. Kalau gak bisa tidur itu artinya apa? Insomnia ya. Kalau nggak bisa tidur, gelisah, mau ngadep kanan susah, kiri susah, pokoknya gelisah. Biasanya tiang-tiang sampun sepuh kadang-kadang susah tidur nih bu ya. Ya, karena mikirin segala macam, akhirnya susah tidur. Jangan yang sudah sepuh, kita yang masih muda dia kadang-kadang mikirin macam-macam, akhirnya susah tidur di sini. Atau dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut, hendaknya an yad'u bihadha du'a, hendaknya berdoa Bapak Ibu. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadbihi wa syarri ibadihi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min ghadbihi, dari murkanya, wa syarri ibadihi, dan dari keburukan hamba-hambanya, wa min hamazati syaitan, dan dari gangguan-gangguan syaitan, wa an yahduruni, yang dia hadir kepadaku. Maka ini doa. Ya, doa ketika kita gelisah nggak bisa tidur, Bapak-bapak. Kita doa ya. Nanti antum insyaallah tidurnya akan nyenyak, tenang di sini. Doanya ini ya. Coba kita baca. A'udzu bikalimatillahi. A'udzu bikalimatillahi. Nah, kepanjangan. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadbihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitani wa an yahdurun. Baik, ini doa ketika kita gelisah nggak bisa tidur ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadbihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa an yahdurun. Ini doa ketika gelisah, nggak bisa tidur ya. Kemudian yang terakhir ya, adab adab ketika tidur di sini, an yaqulu idza istayqadha min naumihi, dan adab ketika bangun tidur bagaimana? Membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa bangun tidur. Sudah bangun tidur semua ya? Coba kita baca lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sudah bangun Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Sudah bangun ya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'da amatana, setelah kami diwafatkan, setelah kami dimatikan, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kami dikembalikan. Maka tidur pada hakikatnya kita sedang diwafatkan oleh Allah. Tidur pada hakikatnya ruh kita itu dicabut oleh Allah sementara, Pak. Kemudian apa? Dibalikkan kembali. Alhamdulillah, terdengar suara adzan, kita bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami kembali setelah mati. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab ya
di dalam tidur dan bangun tidur. Maka hendaknya kita amalkan adab-adab tersebut ya, karena ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita tidur ya, kemudian kita penuhi adab-adab tersebut, insya Allah tidurnya kita akan menjadi tidur yang barokah, tidur yang baik, tidur yang mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidurnya asal-asalan, asal tidur, ya sudah ya, alhamdulillah masih dibangunkan lagi. Bagaimana ketika tidur kemudian tidak dibangunkan, Pak? Ya, alhamdulillah ya, Pak bangun termasuk di sini bangun terus, Pak. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena pasti bangun di sini. Setelah tidur bangun. Semoga Allah memberkahi antum, Pak. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa adab ya ketika tidur. Ada berapa Bapak Ibu? 11. Sebenarnya banyak sekali Pak adab-adab. 20-an ya. Namun di kitab ini hanya disebutkan sebagai mewakili ya. Di antaranya apalagi memakai celak juga termasuk adab ya. Celak di sini. Celak, menggunakan celak batu ya. Itu termasuk adab. Karena apa? Celak seperti celak yang ini, Pak. Yang apa ya? Yang ketika umroh atau haji itu kan ada ya. Nah, itu untuk apa? Untuk mencerahkan mata di sini. Supaya mata kita senantiasa awas. Itu mencerahkan mata supaya tidak sakit mata itu sebelum tidur. Karena Rasulullah SAW membiasakan pakai celak ketika sebelum tidur. Dan adab-adab yang lainnya ya, sambil bertanya atau tanya jawab. Baik, demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tidur, apa mungkin memberikan atau memberikan penjelasan kaitannya dengan zikir sebelum tidur untuk membaca surat Al-Mulk? Baik. Baik. Baik ayol ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Salah satu adab lagi yaitu ketika kita hendak tidur, tadi sudah disebutkan membaca apa? Membaca ayat kursi yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang ketiga apa? Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini adalah adab. Ada juga di sini yaitu membaca surah Al-Mulk. Nah, ini ya. Ini pun sunnah, Pak ya. Ya, ini pun disunnahkan untuk membaca surah Al-Mulk. Ini juga disunnahkan ya oleh Rasulullah SAW. Dan satu lagi, tidak hanya surah Al-Mulk. Satu lagi di sini adalah membaca surah Al-Kafirun. Nah, di samping membaca surah Al-Mulk, di sini adalah membaca surah Al-Kafirun. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, merupakan sunnah beliau ya sebelum tidur, yaitu beliau bersabda, Iqra qul ya ayyuhal kafirun 'inda manamika fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur, karena hal itu merupakan pembebasan diri dari kesyirikan. Di samping Al-Mulk dan juga surah Al-Kafirun. Ada tambahan-tambahan lagi. Karena di kitab yang lainnya disebutkan kurang lebih ada 26 adab sebelum tidur. Kita sampaikan hanya 11 mewakili ya. Ada lagi silakan. Jadi disunahkan juga, Pak. Surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadika apa? Tabarakalladzi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesuai antum yang baca, Pak. Surah Al-Mulk. Ya, alhamdulillah ya, pelan-pelan baca surah Al-Mulk. Baik, ada lagi silakan. Ya, silakan. Kita mau tidur dalam kondisi ngantuk. Ya, ngantuk terus. Kalau membaca itu nggak tidur. Kenapa? Kebanyakan zikir. Di sini bukan berarti wajib, Pak ya. Minimal ada yang dibaca gitu loh. Kalau wis ngantuk banget ya, aduh sudah nggak tertahan, ya minimal baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maksud nggak bisa. Nah itu minimal itu, atau ayat kursi dulu ya, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru Bismika Allahumma amutu ayat, atau Bismika Allahumma ahya wa sudah situ ya. Nah, jadi kalau adab-adab ini kita praktekkan secara keseluruhan, alhamdulillah ya.
Selagi kita mungkin sudah persiapan. Tapi kalau memang sudah terbiasa, insya Allah akan mudah. Ya, sengantuk apapun ya. Biasanya kadang-kadang kalau kita memang dalam keadaan ngantuk sambil baca surah Al-Muluk atau baca surah yang kadang-kadang sambil udah langsung blek tidur gitu. Ketiduran itu biasanya. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Daripada ketika sebelum tidur kita apa? Ngeliatin HP atau nonton main game segala macam, jangan. Baca Al-Qur'an. Ketika baca Al-Qur'an kemudian kita terlelap tidur, Masya Allah. Kemudian kita bangun tidak bangun lagi, bagaimana? Masya Allah, kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah ketika tidur dalam posisi kita sedang membaca ayat-ayat Al-Quran atau berzikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, terus seperti itu ya. Itu juga termasuk adab. Semampunya Pak ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya. Tentunya yang paling utama di sini sebenarnya utama semua, namun kebiasaan kita bacanya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Minimal itu Pak ya. Jangan ditinggalkan semua, jangan langsung tidur blek gitu, jangan ya. Minimal ada sunnah-sunnah yang kita amalkan sehingga tidurnya kita bernilai ibadah. Tidur saja ibadah Pak, apalagi kita beraktivitas ibadah. Untuk apa? Menambah timbangan kita di yaumil mizan nanti. Ada lagi? Silakan ibu-ibu. Ibu-ibu ada enggak? Wonten apa mboten? Mboten wonten. Nggih, monggo Pak. Membaca doa itu sebaiknya kita dalam posisi kita duduk di tempat tidur atau berbaring. Bebas Pak, terserah. Bebas terserah. Tapi kadang-kadang ketika kita tidur sama anak-anak gitu ya, sambil baca ayat kursi, anak salah sambil tiduran juga. Anak-anak juga lama-lama tidur ya, gitu. Bebas ya, mau duduk, mau berbaring ya silakan. Tidak ada ketentuan-ketentuan tertentu atau aturan-aturan tertentu yang diperintahkan. Bisa sambil tiduran, bisa sambil duduk ya, semampu kita Pak ya. Ibu-ibu nggak ada pertanyaan, insya Allah sudah mengamalkan 11 adab ini ya. Kalau sudah masuk waktu terbit 5:57 misalnya, karena kita udah boleh sholat subuh. Sholat syuruk terbitnya jam 5:07. Ya tunggu sebentar. Ya, ditunggu sebentar, jangan langsung. Tetapi apa? Ditunggu sebentar baru sholat. Nah ini sekarang sudah mulai, silakan. Berapa menit saja gitu ya? Ya beberapa menit lah. Jadi sejam sampai duha jadinya ya. Jadi jangan langsung ya, kalau bisa ada jeda sedikit baru sholat sunnah syuruk. Berapa menit Pak Dani? 10 menit ya, atau 10 menit atau 5 menit ya juga tidak mengapa insyaallah. Karena ada yang mengatakan kalau jedanya antara 18 sampai 20 menit itu maksudnya awal duha. Iya. Jadi ya kurang lebih segitulah ya. Karena kita tidak bisa mematokkan kurang lebih, jadi nggak harus tepat segini, nggak bisa. Nah, yang penting ada jeda ya, misalnya ada jeda. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Ya silakan satu lagi ya, silakan. Nah, tidur siang. Nah ini. Di sini ayol ikhwazani Allah yakum, kita pun diperintahkan untuk disunnahkan untuk tidur siang. Ya, disunnahkan untuk tidur siang atau disebut juga dengan apa? Qailullah di sini. Qailullah di sini tidur siang antara, kalau di ma'had atau di pesantren dulu saya tidurnya itu jam 11 sampai zuhur. Itu waktu qailullah. Ya, jam 11 sebelum zuhur itu kita tidur. Kurang lebih jam 11-an sampai zuhur. Nah, itu waktu qailullah. Atau waktu qailullah juga di sini disunnahkan setelah zuhur. Bisa sebelum zuhur, bisa setelah zuhur. Namun waktu biasanya ketika di ma'had dulu itu biasanya jam 11. Jadi pelajaran mulai belajar itu jam 7 sampai jam 11 kurang. Nah, sehingga jam 11 itu sudah tidur semua. Wajib di sini ya. Diwajibkan untuk tidur siang atau tidur waktu qailullah. Karena ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ketika siang hari kita pun diperintahkan untuk qailullah, yaitu tidur di waktu siang antara jam 11 sampai jam 12 atau ba'da zuhur.
ya. Mungkin jam setengah satu aja, jam setengah satu sampai setengah dua, kurang lebih ya 1 jam cukup lah, ya. Taib. Demikian ikhwan, itu adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW mengenai poiluna. Kenapa? Yang namanya kita mau tidur ya sama tidur, ya sama di sini, semampunya, ya. Ya sudah semampunya. Ketika ingin tidur maka adab-adabnya pun kita praktekkan hal tersebut. Syukur-syukur alhamdulillah bisa mempraktekkan 11 adab tersebut, ya. Tapi kalau ini di sini adab-adabnya sesuai dengan kemampuan, ya, tidak seperti waktu malam, ya. Kalau malam kan di situ ada muhasabah, itu kan. Nah, kalau ini ya cukup dengan mungkin al-ikhlas, al-falaq, an-nas, dan baca doa. Minimal baca doa. Yang bismika Allahumma amutu wahya. Minimal doa itu, ya. Maka disunahkan, ya, antum kalau waktunya ada silakan tidur sebelum zuhur. Nah, sebelum zuhur. Wah, tidur habis asar, tidurnya syaitan ini di sini. Udah ketika antum tidur habis asar biasanya linglung itu, Pak. Lebih-lebih hujan. Biasanya kalau dulu waktu kecil itu tidur ba'da asar, hujan lagi. Begitu dibangunin langsung mandi pakai seragam. Dikira Pak pagi. Dan tidur di sini yang tidak dibolehkan adalah tidur ba'da asar dan ba'da subuh, ya. Tidur ba'da subuh di sini subuh dilarang tidur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya di waktu subuh di sini, dari waktu pagi, ya. Dari pagi, ya. Maka hendaknya kita jangan tidur di waktu pagi atau subuh, ya. Sampai jam berapa ya, minimal nanti ya sampai jam 10 atau jam berapa lah, jam berapa? Jam 11. Ya. Atau ketika puasa, ya, puasa kan ngantuk banget itu, ya. Tahan dulu, sebelum subuh jangan tidur, ya. Bisa jadi ketika subuh tidur di sini ya sudah rezekinya dipatok ayam. Nah, ini Allah Subhanahu memberikan rezekinya di waktu pagi. Maka jangan sampai kita tidur di waktu pagi. Kalau tidur di waktu pagi nggak dapat sarapan di Masjid Nurul Iman. Nah, ini, ya. Nah, ikut kajian rugi, ya. Maka panggil bapak-bapak yang lainnya, ayo kita ngaji adab, mudah insyaallah. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di bulan depan. Insyaallah kita masuk ke adabu qada'il hajat, adab buang hajat. Ada adabnya di sini, ya. Demikian yang bisa disampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang betul datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.